down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haura Florencilla dari kelas 10 Jakarta 1 dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas routing. Di sini saya akan membahas konsep klasifikasi routing, routing table dan routing flags, pendahuluan static routing, router, lalu konsep dynamic routing, pengenalan OSPF, prepared topology, dan yang terakhir OSPF, test koneksi dan redistribusi default route. Konsep klasifikasi routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing merupakan proses penentuan jalur tercepat ataupun jalur terbaik untuk mencapai network tujuan, di mana routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana keduanya ini networknya saling berbeda. Yang pertama ada static routing, dan yang kedua ada dynamic routing. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dynamic routing yang digunakan routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Misalnya ada 100, 101, 40 EXO. Di sini ada dua jenis klasifikasi routing. Yang pertama ada IGP atau Internet Gateway Protocol, dan yang kedua ada IGP, Exterior Gateway Protocol. IGP digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Contoh, sekolah, kampus, perusahaan, atau institusi lain. Sedangkan IGP atau Exterior Gateway Protocol digunakan pada Inter-Autonomous System Routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contoh, ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Routing table dan routing flags berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari yang pertama, semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua route untuk network yang directly connected ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan atau static route, seperti contohnya di foto pojok bawah kiri. Di sini terdapat kode-kode. Yang pertama ada dynamic, D atau dynamic, A atau active, C atau connected, S atau static, O atau OSPF, R RIP, B BGP, M MME, B black hole, P prohibit, U unreachable, dan X disable. Pendahuluan static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya, Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table pada static routing atau DST address dan gateway secara manual ke dalam routing table. Cara kerjanya static routing yaitu dengan yang pertama IP ke router ke add. Yang kedua rumus mau kemana atau lewat mana.
Karakteristik static routing. Yang pertama, mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Yang kedua, membutuhkan search yang ringan. Yang ketiga, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Dan yang terakhir, yang keempat, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Contohnya seperti foto di bawah. Static routing router. Di sini ada contohnya. Jadi untuk step yang pertama kita tambahkan ISP. Lalu setelah kita tambahkan atau add ISP, kita add mikrotik pertama dan mikrotik kedua. Setelah itu kita hubungkan ISP ini ke mikrotik pertama dan mikrotik pertama menghubungkan ke mikrotik kedua. Lalu setelah itu tambahkan VPC 1 atau komputer 1 dan VCP 2. Nah, setelah itu mikrotik pertama menghubungkan ke VCP 1 dan mikrotik kedua menghubungkan ke VCP 2. Setelah ini kalian bisa memberi semacam tanda kepada masing-masing mikrotik dan VCP seperti memakai IP. Setelah itu, setelah menghubungkan semuanya, kalian bisa klik add 0. Setelah kalian mengklik add 0, bisa menjadi seperti ini. Begitu juga yang bawahnya ya. Nah, kalau misal ada pertanyaan, bisa nggak kalau mikrotik router 2 itu terkoneksi juga pada Winbox tanpa harus terkoneksi ke ISP? Jawabannya bisa. Kita bisa menggunakan istilah yang namanya fitur Roman. Jadi fitur Roman itu artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Yang pertama, pergi ke terminal router 2 lalu ketik tool, enter ketik Roman, enter ketikkan set enable yes. Lalu enter lalu ketik print, kemudian buka Winbox, pilih menu IP address, klik tanda plus untuk address-nya, isi IP si header 3 dengan prefix-nya, lalu interface-nya ubah jadi header 3, klik Apple, lalu oke, yang enter 2, kliknya tanda untuk address-nya isi IP si header 2 dengan prefix-nya, interface-nya diubah jadi header 2, klik Apple, lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, ke routers, klik add DST, titik address-nya isi dengan IP-nya yang merupakan perantara router 2 ke VCP 2. Bagian keduanya isi IP address yang router 2. Klik Apple lalu oke. Untuk yang router 2 juga lakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan pada router sebelumnya. Lalu pergi ke menu IP, routers, klik add DST address-nya isi dengan IP yang merupakan perantara router ke VCP 1, bagian keduanya isi IP header 2 yang router. Klik Apple lalu oke. Konsep dynamic routing. Routing dynamic merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP atau Interior Gateway Protocol. Yang pertama, distance vector berdasarkan jarak, RIP atau IGRP. Yang kedua, link state berdasarkan penglihatannya atau parameter OSPF dan ISIS. Yang ketiga, hybrid atau gabungan EGP. EGP, Exterior Gateway Protocol. Yang pertama, EGP. Pengenalan OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR.
Support IFV 4 versi 2 dan IFV 3 versi 3, IFV 6 versi 3. Konsep cara kerjanya dalam mencari queue jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load route yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Lalu selanjutnya, tujuan memecah topologi jaringan menjadi unit-unit lebih kecil area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien router. Backbone area 0 atau area ID 0.0.0.0 bertanggung jawab dan distribusikan informasi routing secara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logika. Standar atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dari ABR yang terhubung dari area 0, backbone area. Sub-area yang paling ujung, area ini tidak menerima advantage eksternal. Route digantikan default area. Not so stable area, area yang tidak menerima eksternal route diganti do route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router 3 dalam satu area. OSPF Lab merupakan lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan batch sebelumnya dalam network OSPF, mencoba menambahkan router baru dan bisa lakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. OSPF prepare topologi. Pertama, matikan semua device. Yang kedua, login seperti biasa pada router dan Winbox via router untuk router 2-4. Dan yang terakhir, disable semua router flex S di semua route bertabrakan dengan OSPF-nya. Nah, mungkin teman-teman sekian itu dari saya. Maaf ya bila ada typo atau kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye-bye.